guys, sekarang ini aku lagi ada di Zermatt. So weekend ini kita menghabiskan waktu 2 hari di Zermatt. Dan ini pertama kalinya banget aku jalan-jalan ke Zermatt. Nah ini hotel yang aku tempatin itu dekat sama stasiun kereta. Ini kalian tinggal, kalau habis keluar dari stasiun kereta tinggal lurus terus belok kiri. Nah hotelnya tuh ada di sebelah sana. So guys, ini adalah kamar hotel yang kita pesan di Zermatt. So di sini ada ruangan toilet juga. Nah ini ruangannya tuh di-upgrade sama orangnya. Sebenarnya kita tuh pesen yang agak kecilan dan ini tuh ruangannya lebih gede. Aku nggak ngerti sih kenapa. Cuman tadi orangnya bilang di-upgrade gitu. Dan ini kamarnya, terus ini ada lemarinya. Bagus tau. Minimalis. Dan desainnya juga bagus banget. Terus ini ada TV, terus di sini ada TV juga. Ini kayak ruang tamu gitu deh. Terus sama ada lagi guys, ternyata balkoninya di dekat ruang tidur ini. Nah ini ada balkoninya lagi. So mereka balkoninya ada 2 ternyata. Ini lumayan gede juga ya ruangannya. Kita buka dulu. And tada! Wow, bagus. So jadi balkonnya di sini 1 sama di sini 1. So jadi kita hari ini beruntung banget, kamar hotelnya di-upgrade ke jadi yang lebih besar. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi kita sangat berterima kasih kepada orangnya. Dan pelayanannya di sini juga baik banget. Tadi disambut dengan baik dan ramah. So ini adalah lemarinya. Ya seperti biasa ya. Like that. Dan ini hotelnya juga udah include breakfast, so jadi kita nanti sarapan besok pagi. Terus ini kettle-nya bagus banget guys, lihat. Terus sama ini guys, nih bangkunya dari kulit sapi asli loh, lihat tuh. Ini bener-bener asli banget. Unik sih, lihat dah. Bener-bener vibes pegunungan. Zermatt ini di daerah pegunungan guys. Terus ini ada ruang buat nyantai. Terus ini ada kamar mandi lagi. So jadi dia kamar mandi ada 2. Yang satu di sebelah sana, yang satu di sini. Ini kamar mandinya juga bagus kok guys. Ini ada bathtubnya juga. Ini penampilan kamar mandinya. Yes, ini lebih modern hotelnya di sini dibanding yang kemarin aku ke Grindelwald. So ini dia balkoninya. Balkoninya juga lumayan luas. Oh, dingin. Ini bagus banget. So ini guys balkoninya gede banget ya. Sebenarnya kita pesen tuh nggak segede ini balkoninya. Udah sih guys, itu aja. Oke guys, sekarang aku mau keluar dan kita mau jalan-jalan di sekitaran Zermatt. Ini aku udah pakai jaket karena bulan ini tuh udah nggak masuk bulan musim panas. So sekarang tuh udah mulai dingin. Jadi sekarang kita tuh udah bawa jaket kemana-mana. Guys, di Zermatt itu nggak boleh pakai mobil yang bensin gitu. Jadi harus pakai mobil listrik supaya tidak banyak polusi. Terus kalau misalnya ada salju, biar saljunya itu nggak cepat mencair. Pokoknya udaranya itu harus bersih kalau di daerah Zermatt ini. So kalian bisa lihat di sini mobilnya tuh rata-rata semuanya listrik dan emang diharuskan itu listrik.
So guys, kita udah sampai di Revelberg. Ini dia tempatnya. Kenapa aku kesini? Karena aku sama Mas Bul searching dan katanya tempat ini tuh ada hewan gemas seperti marmut atau rock hyrax dan lain sebagainya yang kecil-kecil itu. Tapi aku nggak tahu ya, sekarang ini aja. Sekarang ini gerimis dan ini dingin banget. Kepala aku nggak bawa ini lagi, nggak bawa topi. Tapi nggak apa-apa lah, aku ada ini kok. Ini nih ada. So guys, kita mau jalan-jalan di sini. Kebanyakan orang-orang tuh ke Gothenburg. Salah. Karena kalian dari Gothenburg itu kalian bisa lihat view Matterhorn. Soalnya kita nggak bisa ke Matterhornnya langsung karena itu dia benar-benar tinggi banget. Jadi nggak ada siapapun orang yang kesana. So jadi mereka tuh kalau mau lihat Matterhorn itu dari Gothenburg. Oke guys, kita jalan-jalan di sini dan I will show you. Guys, lihat awannya di sana udah mendung banget. Sebenarnya kita nggak yakin sih kalau misalnya mau jalan ke sana, soalnya jalannya tuh ke tempat hewan gemas itu 15 menit. Dan tapi perkiraan cuaca itu sekitar beberapa menit lah ini hujan gitu guys. Jadi kita nggak tahu deh. Kita lihat aja ya nanti. Sementara aku mikir dulu, aku sama Mas Bul mikir dulu guys, soalnya literally yang 15 menit dan kita takutnya di sana tuh stuck gitu loh karena kehujanan. Gitu guys. Guys, ini hujannya jadi salju. Kayaknya ini sebenarnya aku tuh udah lanjut guys. Aku dari bawah sana tadi nih, terus aku lanjut naik ke atas. Nah kayaknya di atas ini nih udah mulai dingin banget. So jadi hujannya ini dia jatuhnya jadi kayak salju. Gak tau sih, kayaknya gak kelihatan deh dari kamera. So guys, aku udah sampai di tempat persembunyian Alpine Marmut. Nah ini dia rumahnya, salah satunya tuh di ujung sana ini, sama di deket kita ini nih. Seperti biasa kalau di daerah pegunungan itu kita nggak bisa memastikan cuacanya itu ada helikopter guys. Nah kita nggak bisa memastikan cuacanya itu bagus. Sebenarnya pas kita berangkat ke sini cuacanya itu oke dan bagus banget. Nah pas kita naik ke atas gunung itu nggak ada hujan, tapi pas kita mau naik ke atas ke tempat si Alpine Marmut ini, terus tiba-tiba hujan. Tapi sekarang udah redaan kok guys. So semoga kalian enjoy dengan perjalanan aku hari ini di Zermatt. Sekarang aku mau OTW turun ke bawah karena ini udah mau malam juga dan udah mau waktunya makan malam. Dan lihat guys, hujannya nggak ada. Jadi adanya tuh di ujung sana. Pas kita jalan ke ujung sana tuh langsung tiba-tiba tuh gede hujannya. Terus pas kita OTW ke bawah,
Udah nggak ada, udah berhenti hujannya. Dan ini ada matahari. Enak banget. Pemandangannya bagus banget. Halo guys, ini aku baru aja sampai rumah dan barusan aku juga sempat makan malam di Golden India Restaurant dan hari ini tuh penuh banget, kalian bisa lihat itu di videonya. Dan hari ini tuh bener-bener penuh banget sampai tadi kita ngantri, tapi untungnya pas aku ngantri sama Mas Bul tuh gak terlalu lama karena kita berada di antrian paling pertama. Dan pasti orangnya itu mau ngasih unjuk bangku, nah itu ada satu table yang available untungnya. Terus jadi kita makan di sana. Tapi guys, karena mungkin terlalu sibuk ya, dan itu bener-bener yang full banget tempatnya sampai hampir gak ada yang kosong. Dan terus kita pesan menu makanan itu ada fish curry, terus ada samosa untuk makanan pembuka, terus ada apalagi aku lupa deh kalau nggak salah. Nah tapi yang si ikan ini waktu kita makan di Grindelwald itu tuh semua menu makannya itu enak-enak banget dan bener-bener yang disajikan dengan enak. Tapi karena mungkin sekarang ini di Zermatt dan aku mau kasih tahu kalian juga kalau Zermatt ini tempat yang paling terkenal banget juga di Swiss, apalagi untuk ski resortnya dia tuh paling the best banget di sini. So jadi dari orang dari berbagai negara tuh banyak banget yang kesini. So jadi gak heran kalau misalnya restoran sini tuh pada penuh-penuh semua. Dan restoran India ini juga termasuk restoran ter the best di Zermatt. So jadi ya mungkin karena itu juga sih, karena banyak orang jadinya mungkin keteteran si chefnya juga. Terus jadinya si ikan ini tuh, itu ikannya belum matang guys, jadi ikannya tuh kayak masih setengah matang gitu. Sebenarnya aku udah ngerasain, cuman aku pikir kayak atau mungkin emang gini, atau mungkin akunya lapar kali ya, jadi kayak nggak terlalu engah gitu kan. Cuman Mas Bul engah, terus Mas Bul bilang kayak ikannya tuh kurang matang. Terus jadinya dia komplain, terus dia tanya ke waitressnya, terus habis itu minta panggil, terus habis itu diganti yang baru. Pas diganti yang baru sama aja guys, masih kurang matang juga. Kayaknya emang lagi nggak fokus sih mereka, maksudnya kebanyakan customer kayaknya deh. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kayak aku pun udah kenyang gitu, terus Mas Bul juga udah kenyang. Kalau misalnya diganti pun kayak nggak usah diganti. Terus ya udah akhirnya kita nggak habis si karinya itu, yaudah kita tinggalin aja situ, tapi nggak apa-apa kok. Terus habis itu udah deh, terus kita jalan-jalan sebentar, terus tapi tokonya tuh semuanya udah pada tutup, jadi aku mau video juga kurang menarik karena gelap juga. So jadi aku mau lanjut video besok. Dan hari ini aku tadi tuh nyampe jam 3 sore. Nah terus habis tuh pulang-pulang tuh udah, pokoknya kita nyampe tuh udah jam 3 sore tuh udah kesorean banget sih. Sebenarnya ada jadwal kapal dari rumahku tuh cuman ada jam 7 sama jam 10. So jadi kita naik kapal itu jam 10 karena jam 7 ke pagian. Ya udah akhirnya jam 10 aja. Terus jam 10 nyampe jam 3 sore, hampir jam setengah 4 sih. So jadi kita cuman ke gunung tadi, terus habis itu besok rencana kita mau ke gunung ke yang paling atas tuh supaya kita bisa lihat view Matterhorn. Terus sekarang aku mau istirahat dulu, terus kita besok lanjut jalan-jalan.
guys, good morning. Hari ini aku baru selesai sarapan. Dan sarapannya menurut aku lumayan enak sih dan lumayan oke banget. So tadi aku pesen ada scrambled egg juga, itu kesukaan aku. So menurut aku makanannya enak sih dan banyak pilihan juga dan gak terlalu bosan. Terus juga tadi ada nasi. Jarang-jarang loh guys ada nasi, dan di hotel ini tuh ada nasi. Aku pikir tadi nasi goreng, ternyata nasi putih, tapi yang penting ada nasi. Di hotel ini tenang guys, sarapannya ini enggak sarapan yang versi bule banget. So jadi oke lah, aku suka, jujur aku suka, konsepnya juga suka. Oh sama hari ini itu hujan, dan prediksinya tuh kemarin kita cek itu harusnya hari ini tuh panas, kayak matahari gitu, matahari terang gitu. So sekarang kita masih mikir-mikir apakah kita mau ke atas gunung itu, dan aku juga udah pakai baju hangat, aku juga udah pakai hitek juga dalamnya, celana sama bajunya. So aku sih kayaknya oke sih, aman-aman aja, maksudnya kayak udah hangat gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah di atas sana hujan atau gimana, atau kalau misalnya hujan kita ganti plan atau gimana. So, tunggu aja guys. Guys, sekarang udah jam 10 dan ini aku baru aja ngeliat kamera dari pegunungan Gornergrat. Nah, ini jam 10 di update-nya. Oke sih guys, lihat deh. Nggak yang berkabut banget, terus di bagian sini udah gunungnya udah bersalju. Kayaknya kita mau ke sana deh guys. Ya udah banyak orang juga nih di sini. Oke sih, nggak hujan juga deh kayaknya. So jadi kita mau ke Gornergrat. Nah nanti kita di sana itu bisa lihat view bagus Gunung Matterhorn. Ini aku udah pakai sunscreen, udah pakai perlengkapan lainnya, udah pakai hitek dan segala macam. So mari kita ke sana. Cruiser bikers,一会儿就过去了，没事。Guys, di sini
plus 2 derajat, jadi lumayan dingin. So kalian kalau mau kesini prepare jaket, kalau bisa topi juga. Ini aku nggak bawa topi. Wow. Sekarang kita mau ke Golden Spot. Aku juga nggak ngerti kenapa dia dinamain Golden Spot. Mungkin karena keretanya itu emas dan gold, jadi maka jadilah Golden Spot. So, mari kita ke sana dan kita foto-foto. Guys, sekarang makin dingin karena mataharinya ketutupan awan, terus ada angin juga. Ini dia guys, golden spotnya. So guys, sekarang kita mau turun ke bawah dan kita mau berhenti di Rival Alps. Yes, Rival Alps. Nah, terus nanti kita dari satu tuh jalan turun sampai ke Zermatt karena ingin merasakan biar lebih enjoy aja gitu. Sekalian jalan-jalan di daerah pegunungan Zermatt. Dan aku dapat spot bagus di sini karena tadi pas berangkat aku nggak kedapatan karena benar-benar penuh banget. Ini dia guys keretanya buat naik ke atas gunung, tapi ini buat tamu hotel aja. So jadi sekarang kita OTW ke bawah sampai ke Zermatt. Nah ini perkiraannya itu sekitar 1 jam 14 menit, tapi bisa lebih cepat kok guys karena kan ini nggak ada nanjak, jadi kita cuman turun jalan ini udah sampai deh kayak gitu. Terus sama sekalian menikmati pemandangan. Kalau di Swiss enaknya tuh kalau misalnya kalian mau naik gunung, hiking gitu, mereka tuh ada jalan khusus gitu buat para pendaki kayak gini. So jadi gak susah kalian mau naik ke atas ya, tinggal jalan aja ikutin ini. Terus nanti dia ada levelnya gitu, misalnya tanda strip merah itu udah masuk ke yang level agak susah, kayak lebih menanjak gitu. Kalau yang kuning masih medium kayak gitu. Terus kalian juga bisa naik ke atas sini juga, terserah sih, kayak kalau misalnya ini ada jamur di sini. Ini dia lebih humid.
So jadi seru kan guys, kalau misal kalian mau naik gunung tuh tinggal jalan aja, ngikutin terus, sama biasanya tuh ada bangku juga kayak gini. So jadi kalian bisa istirahat sambil menikmati pemandangan. BTW kalian denger nggak ada suara musik? Kayak dari hotel deh. Tapi kencang banget musiknya ya. So guys, kita lanjut ke bawah. Aku udah pernah naik gunung di Gunung Rigi, terus sama gunung apa ya, tapi aku nggak nyampe ujungnya sih. Tapi kalau Gunung Rigi aku nyampe puncaknya. Tapi kalau di gunung yang lainnya, misalnya kayak Pilatus, itu aku nggak nyampe atas. Kayak cuman setengah aja sih. Gitu. Terus rata-rata kalau orang Swiss itu mereka di sini pakai pakaiannya tuh super komplit, dan sepatunya tuh harus sepatu khusus, sepatu gunung. Terus sama biasanya tuh mereka bawa anjing juga buat ngajak jalan-jalan anjing mereka. Terus di sini, sama paling penting di sini juga ada trail khusus buat para disabilitas. Jadi kalau misalnya ada orang disabilitas yang mau naik gunung, nggak usah khawatir, dia ada trail khususnya gitu. So jadi, agak gerimis nih ya, nggak apa-apa lah. So jadi kalian bisa lihat, biasa ada pemberitahuannya, ada petunjuknya gitu. Kalau misalnya trail ini tuh buat para disabilitas gitu. Baik banget kan guys? Sus ini sangat amat baik, negara baik, penyayang hewan, penyayang orang-orang tua, maksudnya orang yang udah lansia gitu. A bit gerimis. Sekarang kita lagi duduk guys, istirahat sebentar. Nah terus ini juga udah lumayan agak mendung sih. Ini kayaknya awannya nih pindah ke arah area kita jalan. So jadi kita harus lanjut jalan sebelum hujan gede. Here. And chocolate. Oi, ça te montre que le pied.
Sekarang kita mau naruh barang. Nah, di hotel ini dia nyediain tempat khusus locker gitu. So, jadi kalian bisa naruh tas di locker room ini. Nah, ini bagian sini ada gymnya. Nah, kalian masuknya tuh pakai check-in kartu. Nah, ini dia tempat lockernya, guys. So, jadi kalian bisa taruh di mana aja pakai kartu yang kalian punya itu dari hotel. Bagus ya. Biasanya kan kalau hotel tuh tinggal taruh di gudangnya mereka aja gitu, tapi kalau di sini dia ada locker khusus. Di bagian locker ini kalian juga nanti akan menemukan nih guys, ada ruang ganti. So, jadi kalian nggak perlu ke toilet deket resepsi. Nah, ini juga buat para cewek-cewek, ini kalian bisa doing your makeup here. Terus ini juga ada buat ruang gantinya lagi. Ini for the baby. Terus ini ada juga kalian bisa mandi di sini juga. Look at that. Ini ada toilet, terus ini ada buat cuci tangan juga. Lengkap ya. Pertama kali aku lihat hotel ada lockernya dan juga ada ruang khusus ganti gitu. Kayak gini. Sebelum kalian leave hotel. Very good. So guys, ini aku udah ganti baju karena ini kita mau OTW pulang. Ini aku udah ganti yang kaosan biasa aja soalnya di sana di daerah Lawson itu nggak dingin. So jadi aku udah nggak pakai baju yang anget-anget. Dan segitu aja perjalanan kita hari ini. Semoga kalian suka. Bye bye.